Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsanisa Putri dengan NIM 123230013 dan Saya Selkiras Pratama dengan NIM 123230025. kita dari kelas RA untuk mata kuliah penilaian lahan dan properti yang dimana eh, kita disuruh mencari NJOP PBB untuk wilayah dari kita sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang NJOP terlebih dahulu. NJOP itu adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan. Nilai yang mencerminkan ini harga rata-rata dari properti, tanah atau bangunan berdasarkan kondisi pasar di wilayah tersebut. Eee, Secara rinci, NJOP tanah itu dia dihitung untuk lokasi, kondisi lingkungan, dan faktor yang lain. Terus kalau untuk NJOP bangunan, dia dihitung dari luas, jenis, bahan bangunan, dan kondisi bangunan. Untuk fungsi NJOP sendiri, dia itu untuk menentukan besarnya PBB yang harus dibayar oleh pemilik nanti. Terus untuk acuan nilai dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Terus dia untuk perhitungan pajak seperti BPHTB, untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terus untuk NJOP PBB ini dia merupakan nilai jual objek pajak untuk pajak bumi dan bangunan. Yang dimana nilai ini dia ditetapkan pemerintah untuk dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan atas tanah atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan lah sama orang lain atau badan. Jadi PBB dia ini harus dibayar, dihitung berdasarkan berapa besar NJOP properti yang kita dapatkan. Jadi intinya itu NJOP PBB ini dari nilai tanah ditambah nilai bangunan. Itu dia dihitung berdasarkan ketetapan pemerintah untuk keperluan pajak. Baik, di sini Syauki akan menjelaskan untuk ZNT. ZNT sendiri adalah singkatan dari zona nilai tanah. Sederhananya, ZNT itu pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan nilai tanah. Artinya, tanah-tanah yang berada dalam satu ZNT itu memiliki nilai jual tanah per meter persegi yang relatif sama. Detailnya, ZNT disusun oleh pemerintah, biasanya BPN, untuk kepentingan seperti penilaian nilai tanah, perhitungan pajak, penentuan harga tanah, dan referensi untuk jual beli tanah. Satu ZNT menggambarkan satu kawasan homogen, misalkan daerah perumahan, daerah perdagangan, atau daerah industri. Untuk mendapatkan ZNT sendiri didapatkan dengan mengunjungi BPN setempat, kemudian akses aplikasi website resminya. Setelah masuk, buka menu ZNT atau nilai tanah, kemudian masukkan alamat koordinat lokasi rumah dan sistem akan menemukan nilai ZNT-nya. Nah, untuk komponennya itu ada NJOP tanah, NJOP bangunan, luas tanah, luas bangunan, total NJOP, ZNT, dan untuk mengetahui NJOP PBB di Bandar Lampung. Di sini saya akan jelasin bagaimana kita mengetahui NJOP PBB di Bandar Lampung ya. Yang pertama itu kita harus lewat SPP, SPPT PBB. Jadi surat pemberitahuan pajak terutang yang diterima setiap tahunnya. Lalu bisa lewat situs resmi kayak BP PRPD Kota Bandar Lampung, bisa dicek di situsnya. Lalu kita bisa lewat aplikasi atau layanan elektronik yang lainnya gitu. Habis itu untuk mengetahui ZNT di Bandar Lampung juga bisa lewat kantor pertahanan di Bandar Lampung atau lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Dia ada di Play Store atau App Store. Habis itu bisa juga dari studi atau laporan terkait gitu. Nah, di sini saya akan mengambil studi kasus untuk contohnya seperti kosan saya sendiri, yang dimana kosan saya itu terletak di Belwis di Weihwi gitu. Jadi setelah saya cari tahu untuk dari data di Spenda Lampung Selatan itu NJOP tanah di Desa Weihwi itu dia sebesar 76.000. Jadi eh, untuk cara mendapatkan NJOP PBB di kosan saya itu dengan rumus luas tanah sama dengan 100 meter persegi dan NJOP tanahnya itu 76.000 meter persegi. Jadi NJOP tanah total sama dengan 100 dikali 76.000. Jadi NJOP-nya itu sama dengan 7.600.000. Setelah itu
Untuk metode yang bisa kita lakuin itu bisa lihat di kantor Bapenda bisa juga. Nah, NJP sebesar 76.000 ini di WIWI ini dia angka yang udah ditetapkan pemerintah di Bandar Lampung berdasarkan harga analisis pasar dan klasifikasi tanah yang ada di wilayah tersebut. Begitu. Selanjutnya untuk studi kasus saya sendiri itu di rumah saya itu di Kabupaten Bunga Persis di Provinsi Jambi yang dimana tempatnya itu sendiri itu merupakan daerah pinggiran kota yang masih tersentuh oleh pedesaan yang asli. Jadi nilai NJOP di sana itu adalah 50.000 yang berdasarkan luas tanah yang dihitung tadi yaitu 100 meter persegi dikali 50.000. Jadi totalnya itu 50 juta. Seperti yang sudah dikatakan Salsa sebelumnya, NJP tersebut merupakan angka yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bungo. Nah, berdasarkan analisis harga pasar dan klasifikasi tanah di wilayah tersebut, nilai ini bisa digunakan gitu saat menghitung PBB dan sebagai perkiraan harga dasar tanah dalam transaksi resmi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.